Kecelakaan yang melibatkan dua kendaraan minibus ini terjadi di Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan dini hari tadi. Sebuah mobil travel bernomor polisi E1568YG yang sedang berhenti menurunkan penumpang di pinggir Jalan Raya Lenteng Agung arah Depok ditabrak dari belakang oleh sebuah kendaraan lainnya. Kerasnya hantaman dari belakang membuat bodi belakang mobil travel ini pun mengalami ringsek berat hingga kaca belakang mobil pun pecah. Nah, saat itu sopir mobil travel sedang berada di belakang kendaraannya ikut tertabrak sehingga langsung tewas di lokasi kejadian. Beruntung penumpang travel selamat dari kejadian ini. Mobil minibus yang menabrak korban juga mengalami ringsek berat di bagian depannya. Namun pengemudi minibus hanya mengalami luka ringan dan langsung diamankan oleh petugas kepolisian untuk dimintai keterangan. Menurut keterangan saksi mata, mobil minibus melaju kencang dan tiba-tiba hilang kendali sehingga menabrak mobil travel dari belakangnya. Diduga pengemudi berkendara dalam keadaan mabuk. Dia pas nurunin saya, dia ngambil tas saya dari bagasi, dikasih ke saya, udah kasih saya pembayaran, pas pembayaran tahu-tahu dari belakang dia hantam. Iya. Yang menghantam itu mobilnya kenceng? Iya, kenceng banget. Jasad korban tewas kemudian dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk diotopsi. Kejadian ini sempat menimbulkan antrian kendaraan di Jalan Raya Lenteng Agung arah Depok. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Truk ini terjebak di tengah sungai berarus deras akibat nekat menerobos Sungai Leko Danga di perbatasan Desa Watu Sipi dan Boba. 2 penumpang dan 1 sopir truk berhasil menyelamatkan diri. Warga berusaha mengevakuasi truk menggunakan tali, namun belum berhasil. Hingga kini truk masih di sungai dan belum berhasil dievakuasi karena ketiadaan alat berat. Warga mengevakuasi korban yang tertimbun longsor di Jalan Poros Mamuju Mapasa, Desa Uhaimate, Mamuju, Sulawesi Barat. 3 orang pengendara motor yang melintas dari Mamuju menuju Salubatu tiba-tiba tertimbun tebing yang longsor. Mereka mengalami luka serius dan langsung dibawa ke Puskesmas Tampak Padang. Namun berdasarkan informasi, masih ada 1 pengendara lain yang belum diketahui nasibnya. Menurut masyarakat di sana ada 1 orang penjual ikan. Apakah dia pas longsor, dia lolos longsor itu ke depan langsung atau tidak? Kami belum tahu. Insya Allah teman-teman Basarnas yang akan turun langsung mengecek ya. Ketiga korban kemudian dirujuk ke RSUD Provinsi Sulawesi Barat untuk penanganan lebih lanjut. Sementara jalan penghubung Mamuju Mamasa kini masih tertutup di 3 titik longsoran. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Fendi Christian, iNews melaporkan. Petugas kepolisian Dar Polsek Dungus menciduk seorang kurir sekaligus bandar narkoba di pinggir Jalan Raya Bungus, Teluk Kabung. Dari tersangka, petugas berhasil mengamankan 1 paket kecil narkotika jenis sabu yang disembunyikan di dalam kantong pakaiannya. Setelah dilakukan pengembangan, petugas melakukan penangkapan di salah satu rumah di depan depo Pertamina Teluk Kabung. Tersangka yang berprofesi sebagai nelayan ini berusaha sembunyi di atas loteng rumahnya guna mengelabui petugas. Namun usahanya sia-sia karena ketahuan oleh petugas dan terpaksa turun kembali dengan membawa sejumlah barang bukti 5 paket kecil narkotika jenis sabu yang ia sembunyikan di atas loteng. Betul, kita sudah berhasil mengamankan 2 pelaku tersangka penyalahgunaan narkotika jenis sabu di 2 lokasi yang berbeda, yaitu inisial US dan KK. Dan kedua pelaku sudah kita amankan di Polsek Bungus untuk penyelidikan lebih lanjut. Bersama barang bukti, kedua orang tersangka digelandang ke Mapolsek Bungus guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang penyalahgunaan narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Warga Jalan Haji Salim Jagakarsa, Jakarta Selatan dikejutkan dengan penemuan bayi yang berada di kantong tas hitam. Bayi laki-laki dengan tali pusar yang masih melilit ini ditemukan warga yang melintas.
Warga mengatakan saat ditemukan, kondisi bayi dalam keadaan sehat dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat sebelum diserahkan ke dinas sosial. Di kantong hitam, terus ada kucing ngendus-ngendus, terus yang punya kucingnya nemuin terus teriak-teriak. Ada bayi katanya. Itu bayi tersebut diketahui berjenis kelamin laki-laki atau perempuan, Bu? Laki-laki. Itu usia berapa hari, Bu, atau berapa bulan, Bu, bayi tersebut? Nggak tahu kalau berapa harinya, soalnya apa namanya? Kondisi tali pusar. Kondisi tali pusarnya tuh belum lepas gitu. Diduga bayi laki-laki ini adalah hasil hubungan gelap dan sengaja dibuang oleh orang tuanya yang tidak bertanggung jawab. Dari Jakarta, Helmi Sajengbati, iNews melaporkan. Tersangka Rizky Ikmi Arianto terekam kamera pengawas saat menarik karung berisi jasad Aples Bagus Trion Langgeng Senin malam lalu. Setelah meletakkan jenazah korban di depan pintu, tersangka kembali ke dalam untuk mengambil motor korban. Pemuda asal Lampung ini juga sempat mandi untuk membersihkan noda darah korban yang menempel pada pakaiannya. Rizky kemudian membawa jasad korban menggunakan motor dan membuangnya ke Kali Pesanggerahan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Motif pembunuhan korban akibat sakit hati karena tersangka kerap mendapatkan perlakuan kasar dari korban. Mereka ini tidak memiliki kelainan seksual, ya, bahkan memiliki pacar. Ya, tersangka ini bahkan sebelumnya itu sebelum tertidur dibangunkan oleh korban itu di ruko di Fatmawati itu habis ketemu pacarnya, gitu ya. Kemudian tindakan kekerasan yang dilakukan korban terhadap tersangka udah berapa kali, ini nanti kita dalami dalam pemeriksaan. Sebelumnya pada Selasa kemarin, mayat laki-laki tanpa identitas yang berada di dalam karung ditemukan petugas unit pelaksana badan air di Kali Pesanggerahan, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh operator alat berat yang tengah mengeruk sampah. Tersangka dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan pasal 365 KUHP tentang pencurian yang disertai kekerasan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Helmi Sajengbati, iNews melaporkan. Seorang lansia bernama Daeng Nilang, 67 tahun, dibunuh saat hendak menagih hutang kepada pelaku yang merupakan pasangan suami istri di kontrakan pelaku di Tamalayat, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi telah menangkap pelaku suami istri bernama Dian Nurfadila dan Daeng Tutu. Setelah pelaku ditangkap, polisi langsung gelar olah tempat kejadian perkara di salah satu kamar kontrakan pelaku. Dari kamar pelaku, petugas mengamankan sebilah pisau dan batu yang digunakan pelaku saat menghabisi nyawa korban. Sebelumnya Daeng Nilang dinyatakan hilang oleh pihak keluarga sejak 1 bulan lalu. Tak hanya dibunuh, pelaku juga mengambil benda berharga korban seperti handphone dan emas. Kemudian setelah tim dari Polsek maupun dari Polres turun, ya kita lakukan penyelidikan, ternyata ditemukan sudah tidak bernyawa. Ya akan kita dalami ini apakah 3-4 motifnya pembunuhan biasa, apakah pembunuhan berencana. Dan kemudian kita temukan juga ada perhiasan korban yang hilang. Jadi kemungkinan juga ada bisa masuk kita usulkan unsur pasal 365 nanti. Sebelumnya jasad korban yang membusuk terbungkus karung ditemukan oleh warga di semak-semak bantaran Sungai Jeneberang, Kabupaten Goa. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Vin, iNews melaporkan. Hal ini ia lakukan demi terhindar dari tilang elektronik. Video seorang ibu mengendarai motor dengan nomor polisi yang sengaja ditutup celana dalam viral di media sosial. Video ini muncul di tengah banyaknya keluhan warga yang ditilang atas pelanggaran lalu lintas. Setelah ditangkap polisi, ibu ini mengaku membuat video ini hanya untuk hiburan bersama dengan temannya. Ia pun meminta maaf kepada masyarakat atas kegaduhan tersebut. Ibu tidak dihukum, polisi justru menjadikannya duta tilang elektronik Lamongan. Seorang ibu berinisial NR menggigit anak kandungnya yang masih berusia 4 bulan hingga meninggal dunia. Peristiwa ini terjadi di Desa Rasabowu, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat.
Dari bukti foto yang didapatkan polisi, di kedua pipi korban dan hidung terdapat luka bekas gigitan. Memar pada tubuh bayi malang tersebut juga terdapat di bagian tangan kiri korban. Diduga, korban menjadi pelampiasan emosi pelaku usai cekcok dengan suami dan tetangga. Yang mana anak korban tersebut sekitar umur 4 bulan, jenis kelamin perempuan, bertempat di salah satu rumah, yang mana rumah itu juga tempat tinggal anak korban itu meninggal dunia di dalam rumah dalam keadaan telentang di lantai rumahnya. Saat ini, pelaku telah diamankan polisi dan akan diperiksa kejiwaannya. Pelaku diduga mengalami depresi karena sering ditinggal oleh suaminya dengan kondisi ekonomi keluarga yang serba kekurangan. Dari Bima, Nusa Tenggara Barat, Edi Irawan, iNews melaporkan. iNews TV kembali menggelar ajang penghargaan iNews Maker Awards 2022 dengan tema Advancing Dynamic Capabilities in Economic Rebound. Penghargaan ini digelar di Jakarta Concert Hall iNews Tower, Jakarta. Berbagai kebijakan serta program inovatif yang dilakukan oleh lembaga swasta dan pemerintah dalam mewujudkan percepatan dan efektivitas pemulihan ekonomi dampak pandemi COVID-19 dianugerahi penghargaan iNews Maker Awards 2022 yang terbagi dalam 7 kategori penghargaan. Salah satunya PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk yang mendapatkan penghargaan Integrated CSR Strategy for Brilliant Tourism Village Development. Penghargaan diterima oleh Vice President TGS Social Entrepreneurship and Incubation Division Head Evi Sulistiowati. Penghargaan ini diharapkan dapat terus mendorong BRI untuk memberikan kontribusi positif dalam menciptakan transformasi ekonomi yang bermanfaat bagi Indonesia. Malam puncak penghargaan iNews Maker Awards 2022 Kamis malam juga dihadiri sejumlah menteri serta sederet bintang dan musisi tanah air. Tim Liputan iNews melaporkan. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Ratusan rumah warga di Desa Sikun dan Desa Onmane, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka, tergenang banjir usai hujan lebat mengguyur wilayah ini sejak Rabu pagi. Volume air terus bertambah setinggi 50 cm. Aktivitas warga pun terganggu. Warga pun hanya bisa pasrah, pasalnya semua wilayah di Kabupaten Malaka hingga kini masih terus diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Kalau seperti begini, mama mereka bagaimana? Tinggal di mana? Seperti begini. Tetap tinggal di dalam sini? Ya. Ini berapa hari baru dia bisa kering? Tidak tahu juga, ini tergantung dari cuacanya aja. Kalau hujan berhenti dia juga ini.
Warga berharap pemerintah Kabupaten Malaka bisa membantu menyediakan air bersih karena kali tempat sumber mata air mereka kini telah kotor akibat hujan ini. Dari Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur, Stefanus Dilepayong, iNews melaporkan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau tempat penampungan hewan kurban di Kelurahan Pulau Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Anies memastikan hewan-hewan kurban yang masuk ke DKI Jakarta terhindar dari penyakit mulut dan kuku. Nantinya hewan-hewan ini akan mendapat sertifikat layak kurban untuk dijadikan patokan. Saat ini terdapat 38.000 hewan kurban yang masuk ke DKI Jakarta dan akan terus bertambah dalam 1 pekan. Di Jakarta saat ini sudah datang sekitar 38.000 hewan kurban. Diprediksikan akan ada 43.000 hewan kurban. Jadi masih ada sekitar 5.000 lagi yang mungkin akan masuk ke Jakarta. Dan sejauh ini hewan-hewan kurban yang sudah masuk di Jakarta dalam kondisi yang baik. Menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk bekerja bersama dengan para tenaga petugas pemeriksa kesehatan hewan ini untuk bisa memastikan bahwa nantinya proses pemotongan hewan kurban berjalan dengan baik. Anies juga melepas sebanyak 865 petugas pemeriksa kesehatan hewan dan daging kurban. Sejak awal bulan, para petugas ini telah disebar dan melakukan screening terhadap hewan kurban di DKI Jakarta. Penyakit mulut dan kuku terhadap hewan kurban masih menghantui jelang perayaan Hari Raya Idul Adha. Hal ini menimbulkan ketakutan di masyarakat untuk mengkonsumsi daging kurban. Untuk itu, Partai Perindo meminta pemerintah untuk melakukan screening atau pensortiran lebih ketat kepada sapi yang saat ini sedang beredar di masyarakat. Kedepan, Wakil Ketua Umum Partai Perindo, Boyke Nofrizon, meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian, dapat lebih selektif dalam melakukan impor sapi dari luar negeri. Hal ini dianggap penting untuk mengantisipasi terulang kembalinya hewan-hewan yang tak layak masuk ke pasaran. Kami berharap dari Partai Perindo, kementerian terkait harus benar-benar menyelesaikan persoalan ini sampai ke titik akar yang paling bawah. Kenapa? Karena ketakutan masyarakat nanti akan timbul kalau misalnya tidak ada klarifikasi yang dilakukan oleh pemerintah bahwa memakan sapi kurban yang dalam proses atau mengalami penyakit yang dialami penyakit tersebut itu bisa membahayakan masyarakat. Pemerintah juga diminta untuk lebih terbuka mengenai penanganan kasus PMK di Indonesia. Dari Jakarta, Muhammad Ardi, iNews melaporkan. Vaksinasi penyakit mulut dan kuku ini dilakukan di Desa Jono, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Dalam tahap pertama, 600 sapi milik peternak dan warga menerima suntikan vaksinasi PMK. Untuk mempercepat penyuntikan vaksinasi PMK, petugas dibagi menjadi 2 kelompok dan akan ditargetkan akan selesai pada tanggal 2 Juli mendatang. Vaksinasi ini diprioritaskan pada sapi pedaging. Ini adalah hari ketiga pelaksanaan. Setelah 2 hari yang lalu kita sudah capai 400 dosis dan hari ini target 200 dosis sehingga hari ini 600 dosis totalnya. Vaksinasi ini bertujuan untuk memberikan kekebalan pada sapi agar tidak terkena penyakit PMK. Sementara itu, perangkat desa setempat mengapresiasi program vaksinasi PMK yang dilakukan sebab populasi sapi di desanya ada sekitar 1.400 ekor sapi milik peternak dan warga. Vaksinasi PMK pada sapi ini bertujuan untuk memberikan kekebalan pada hewan ternak agar terhindar dari wabah penyakit mulut dan kuku jelang perayaan Hari Raya Idul Adha. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews.
Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Nggak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Memasuki tahun politik pemilihan umum 2024, lembaga penyelenggara pemilu mulai mempersiapkan pemilihan presiden dan kepala daerah. Salah satunya adalah Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu yang menjalin koordinasi dan komunikasi dengan MNC Media. Jalinan kerjasama ini bertujuan untuk memastikan berita serta informasi yang dikonsumsi masyarakat selama tahapan pemilu minim dari berita hoax dan membangun masa kampanye yang kondusif serta mendidik. Kami ke depan akan melakukan koordinasi dengan teman-teman media mainstream. Nah, ini contoh salah satunya dengan MNC Group, dengan beberapa media yang lain, dengan TVRI tadi akan melakukan semacam koordinasi dalam menangkal berita-berita di media sosial yang tidak benar. Jadi media mainstream inilah yang kemudian menjadi bentuk klarifikasi terhadap berita-berita tersebut. Nanti kami bisa mendukung Bawaslu dalam rangka semua yang terkait dengan kebutuhan media, baik di TV, di portal, di media sosial, juga di radio, koran, semua yang ada di bawah MNC Group, termasuk terkait sosialisasi dan lain sebagainya. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan karena bisa dimanfaatkan melalui media kami. Berdasarkan hasil evaluasi pemilu 2019 silam, Bawaslu menemukan peningkatan polarisasi politik cukup tinggi, terutama di media sosial. Bawaslu memiliki target untuk menghapus polarisasi tersebut melalui pemberitaan yang benar dan menciptakan iklim politik yang kondusif di pemilu 2024 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Sesaat setelah tiba dari Uni Emirat Arab, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo takziah ke rumah almarhum Cahyokumolo. Didampingi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menseskap Pramono Anung, Presiden dan Ibu Iriana disambut istri almarhum, Erni Guntarti, dan juga putri-putri Cahyo. Presiden mengenang almarhum Cahyokumolo sebagai pribadi yang tenang dan sederhana. Almarhum dinilai Jokowi sebagai tokoh teladan dan juga nasionalis sejati. Almarhum Cahyokumolo meninggal dunia pada Jumat siang kemarin dan telah dimakamkan di Taman Makam Pahlawan pada sore harinya. Presiden Joko Widodo saat itu sedang melakukan kunjungan kenegaraan ke Uni Emirat Arab saat almarhum yang menjadi sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Kabinet Indonesia Bersama tersebut meninggal dunia karena sakit. Lawatan Presiden Joko Widodo ke Ukraina dan Rusia yang tengah berperang didampingi Ibu Negara Iriana menjadi perhatian seluruh dunia. Tentu saja kehadiran Ibu Negara Iriana Joko Widodo menjadi sorotan banyak pihak. Kesetiaan, keberanian, dan kelembutan menjadi sorotan. Ibu Iriana menjadi ibu negara yang pertama kali berani menemani Presiden mengunjungi negara yang dilanda perang. Keikutsertaan Ibu Negara Iriana memberi sinyal penting pelibatan perempuan dalam proses perdamaian. Berbagai gerak-gerik Ibu Iriana menjadi sorotan penting, seperti yang dilakukan Ibu Iriana ini saat memeluk salah satu korban perang di Ukraina. Wanita korban perang ini tak kuasa menahan tangisnya saat dipeluk erat oleh Iriana. Momen ini tercipta saat Presiden Joko Widodo dan sang istri menyerahkan bantuan kemanusiaan ke salah satu rumah sakit di Kiev, Ukraina. Dalam kesempatan ini, Ibu Iriana menyampaikan harapannya agar perang segera berakhir. Ibu Iriana sangat miris melihat suasana dan korban perang. Dengan bismillah saya mendampingi Bapak. Moga-moga peperangan ini segera berakhir. Karena sangat merinding saya lihat.
Ibu Iriana menunjukkan Indonesia memiliki itikat baik bahwa Indonesia serius dalam mendamaikan dua negara yang sedang berperang. Tentu saja keberangkatan Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo memiliki unsur keamanan yang tetap harus menjadi skala prioritas dalam kunjungan kenegaraan. Prosedur yang rapi dan ketat pun sudah diaktifkan oleh tim Pas Pampres. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Menteri Pertahanan Uni Emirat Arab Mohammed Ahmed Al-Powardi. Dalam pertemuan ini, Prabowo dan Menhan Uni Emirat Arab menandatangani protokol kerjasama pengembangan industri pertahanan. Kerjasama ini untuk memajukan dan mengembangkan kerjasama bilateral di bidang industri pertahanan, serta merencanakan dan mengembangkan kemampuan industri yang saling menguntungkan. Dalam kesempatan ini juga terjalin kerjasama antara perusahaan industri pertahanan Indonesia dengan sejumlah perusahaan dan pemerintah Arab Saudi. Kerjasama di bidang pertahanan khususnya industri pertahanan sangat penting bagi kedua negara, terutama untuk pengembangan industri pertahanan di masa depan. Tim Liputan iNews melaporkan. Doa bersama lintas agama yang digelar dalam rangka Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-76 dihadiri para pejabat utama Polri dan juga tokoh-tokoh agama. Secara bergantian para tokoh agama membacakan doa untuk keselamatan, keamanan, dan juga keselamatan bangsa. Sementara itu, Kapolri berharap kepada para tokoh agama dan anak bangsa untuk tetap menjaga persatuan menghadapi berbagai situasi seperti akan diselenggarakannya pemilu dan juga pilkada, serta berbagai masalah sosial dan kesehatan seperti wabah PMK. Butuh suatu suasana kebatinan untuk bersama-sama kita bisa menjaga agar seluruh elemen bangsa, seluruh elemen dan tokoh lintas agama, seluruh umat anak bangsa yang ada di Indonesia ini bersatu untuk menghadapi. Ini dia, Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi! Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Ini dia, Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi! Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Direnovasi sekolah 3 lantai ambruk. Pembukaan Fornas 6 Sumsel menakjubkan. Mama Sumsel deklarasi dukung Ganjar Pranowo. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam iNews Sumsel. 3 sajian informasi tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Ari Kristianto, inilah iNews Sumsel selengkapnya.
Kita awali informasi pagi ini pemirsa, bangunan sekolah 3 lantai di Palembang ambruk dan menimpa rumah warga. Seorang pekerja bangunan yang sedang bekerja tewas seketika tertimpa runtuhan. Sementara itu seorang warga juga mengalami luka akibat rumahnya ikut terkena bangunan sekolah yang runtuh. Nah, ya. Mantap tadi. Inilah bangunan sekolah yang ambruk saat sedang direnovasi. Bangunan 3 lantai tersebut tiba-tiba roboh menjelang maghrib dan belum diketahui penyebabnya. Seorang pekerja yang masih melakukan aktivitas tewas ketika tertimpa runtuhan bangunan. Evakuasi berlangsung dramatis, tim gabungan dibantu warga mengevakuasi dengan alat seadanya. Jenazah Agus dievakuasi ke ruang jenazah Rumah Sakit Bayangkara Palembang. Saat kejadian, korban masih melakukan pekerjaan memasang kusen jendela dan pintu. Gedung Yayasan Ulil Albab di Jalan Sematang Porang Sako Palembang sedang dalam pembangunan serta renovasi. Bahkan bangunan 3 lantai tersebut menimpa rumah milik warga. Akibatnya seorang warga yang berada di kamar mengalami luka serius dan dilarikan ke Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Pas Bapak keluar udah kondisinya udah ini? Iya, cucung saya di situ satu. Udah mau maghrib berarti tadi Pak ya? Iya, lagi ngaji-ngaji lah. Ini informasi ada korban ini Pak? Iya, satu tukang. Oh, tukang yang korban Pak ya? Iya. Emang masih kerja berarti tadi Pak? Apa tidur sini? Kerja. Lembur kali. Saya kurang tahu juga. Ini bangunan apa nih Pak? Sekolah. Sekolah apa ini Pak? Sekolah Ulil Albab. Sekolah Ulil Albab ya? Penyebabnya sendiri itu mungkin ya bangunannya kurang kokoh ya strukturnya. Ini kan posisi masih dibangun, masih ada steger-steger ini. Jadi mungkin kondisinya kurang bagus. Dan tadi korban menurut informasi itu yang pemasang kusen, lagi masang kusen. Korbannya lagi? Iya, lagi masang. Korban meninggal itu lagi masang. Berarti korban tewas itu sedang bekerja ya? Sedang bekerja, dia mungkin karena dia lembur borongan gitu. Jadi dia mungkin sampai sore tadi. Kepolisian dari Polsek Sako memasang garis polisi di lokasi kejadian, sedangkan pihak kecamatan langsung berkoordinasi dengan Dinas PUPR untuk melakukan pembersihan runtuhan bangunan. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Jalan Mayor Santoso tepatnya di depan kantor Camat Ilir Timur 1 Kota Palembang rusak parah. Kondisi ini sudah cukup lama dan hingga saat ini belum ada realisasi untuk perbaikan. Seperti inilah kondisi infrastruktur yang berada di Jalan Mayor Santoso, tepatnya di depan kantor Camat Ilir Timur 1 Kota Palembang. Warga dan pengendara yang melintas di jalan tersebut geram terkait lambannya penanganan pemerintah akan kerusakan jalan. Apalagi Kota Palembang saat ini dipercaya menjadi tuan rumah pada Fornas dan akses jalan tersebut merupakan akses menuju Stadion Kamboja yang diperuntukkan pada Fornas. Kondisi ini dikhawatirkan sangat mengganggu keberlangsungan Festival Olahraga Rekreasi Nasional tahun 2022. Pertama jalannya rusak, ya juga aman malam tuh gelapnya enggak, mati lampu kayak itu kan, ya terganggu lah aku sebagai warga sini itu kan. Apalagi ini berlangsung sudah lama ini kak. Iya, tidak pernah juga diperbaiki mungkin kan, tidak tahu juga gitu. Apalagi kita ada Fornas nih kan, ya wong datang dari luar lah nyingok juga kak, terganggu mungkin kan. Warga berharap kepada pemerintah untuk lebih peka terhadap kerusakan jalan yang berakibat sangat membahayakan pengendara yang melintas. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Satreskrim Mapolres Musi Banyuasin berhasil meringkus sopir mobil muatan minyak mentah yang meledak. 2 orang lainnya, pemilik sumur ilegal dan seorang pekerja juga diringkus. Sang sopir bersama Muhram 24 tahun sempat melarikan diri, namun berhasil diringkus jajaran Satreskrim Mapolres Musi Banyuasin. Tak hanya itu, polisi juga meringkus 2 orang lainnya, pemilik sumur dan seorang pekerja. Ketiga pelaku dibekuk di lokasi yang berbeda.
Dari hasil penyelidikan petugas, sang sopir membeli minyak mentah dari Asrani berusia 42 tahun yang merupakan pemilik lahan dan sumur minyak mentah ilegal. Tepatnya di Suban Burung, Kecamatan Batanghari Leko. Polisi juga mengamankan seorang pekerja bernama Zainal Abidin. Dari pengakuan sang sopir, mobil yang dikendarainya terguling lantaran mengelak mobil yang berlawanan. Ditambah muatan minyak mentah berkisar 2 ton lebih, sehingga mobil terbalik dan meledak. Setelah ia berhasil keluar dari pintu sebelah kiri, langsung melarikan diri. Pas terbalik itu oleng karena muatan 2 ton setengah. 2 ton setengah. Iya. Itu meledak apa mana itu kan? Iya, apinya kayak dari mana tuh? Api itu dari gesekan bak mobil. A itu adalah sebagai di sumur dalam, kemudian saudara B, ini dia sebagai tombol. Ancaman hukuman terhadap para pelaku ini kita berikan ancaman hukuman yang maksimal. Ya. Ketiga pelaku dijerat dengan pasal 53 Undang-Undang Nomor 35 tentang minyak dan gas yang diubah dalam pasal 40 angka ke-8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Dari Musi Banyuasin, Bisrun Silvana, iNews melaporkan. Pembukaan Fornas 6 Sumsel menakjubkan, informasi akan kami hadirkan sesaat lagi. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Pemirsa, opening seremoni Festival Olahraga Rekreasi Masyarakat Nasional atau Fornas 6 yang digelar meriah di venue Dayung Jakabaring Sport City Palembang pada Jumat 1 Juli malam tak hanya menyisakan kesuksesan namun juga menuai ketakjuban banyak pihak, tak terkecuali dari Menteri Pemuda Olahraga Republik Indonesia Zainuddin Amali dan Ketua Umum Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Hayono Isman.
Opening seremoni Festival Olahraga Rekreasi Nasional ke-6 2021 Sumsel pada tahun 2022 digelar di venue Dayung, Komplek Olahraga Jakabaring Sport City Palembang. Pembukaan yang mengusung tema United in Musi River berlangsung spektakuler, dibuka dengan tarian Gending Sriwijaya, tarian Fornas, dan defile. Opening seremoni bertabur hiburan dan pesta kembang api. Mewakili Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Menpora Zainuddin Amali mengatakan bahwa olahraga masyarakat memang mungkin belum populer dibandingkan olahraga prestasi. Padahal sejatinya dalam Undang-Undang Nomor 11 tentang keolahragaan ada 3 kelompok olahraga masing-masing, yakni olahraga pendidikan, olahraga prestasi, dan olahraga masyarakat. Olahraga masyarakat menurut Menpora berperan penting karena tidak mungkin dapat prestasi baik dan gemilang jika olahraga masyarakat ini tidak digerakkan dari dahulu. Dengan menjadi gaya hidup dan dihadirkan di tengah-tengah masyarakat, maka muncul talenta-talenta atlet berprestasi. Menpora juga menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Sumsel Herman Deru yang telah dipercaya menjadi tuan rumah. Menpora bahkan memberikan bocoran bahwa Sumsel dalam waktu dekat tak kalah membanggakan karena akan menjadi tuan rumah perhelatan dunia, yakni World Cup U20. Terima kasih kepada Pak Gubernur, Ketua Umum Kormi Pusat yang menyelenggarakan Fornas ke-6. Luar biasa, karena pada saat 2019 saya juga membuka, sehingga saya bisa merasakan perbedaannya, baik dari jumlah maupun penyelenggaraannya. Ini sungguh-sungguh dipersiapkan dengan baik oleh teman-teman ini. Olahraga kemasyarakatan yang berdampak luar biasa terhadap usaha atau yang sedang digeluti masyarakat, yang membangkitkan ekonominya seperti UKM, IKM, yang pasti PHRI dan kuliner ini luar biasa tingkat di sini, dan ini kami berterima kasih pada Pak Menpora juga pada Kormi Nasional. Demikian. Apresiasi dan rasa takjub tak hanya diungkapkan Menpora, namun juga Ketua Umum Kormi Hayono Isman. Menurutnya, dengan anggaran yang tidak banyak, namun penyelenggaraan Fornas ke-6 menakjubkan dan sangat luar biasa. Teman-teman bisa bayangkan, kalau kegiatan seperti ini, itu kalau pakai anggaran pemerintah, itu paling sedikit ya, itu 50-100 M. Itu paling sedikit. Nah, APBD dan APBN itu hanya 17 miliar rupiah. Artinya apa? Artinya sebagian besar pembiayaan Fornas ini datang dari publik, datang dari masyarakat. Opening seremoni Fornas 6 2021 Sumatera Selatan 2022 yang dipandu Coki Sitohang dan Altiara menghadirkan bintang tamu artis nasional Mahalini dan band papan atas Ungu. Dari Palembang, Muhammad Riza Palebi, iNews melaporkan. Sementara itu, sebanyak 300 atlet gateball bersaing di Fornas 6 di Palembang, Sumatera Selatan. Pertandingan dipusatkan di Stadion Panahan Jakabaring Sport City Palembang. Olahraga gateball asal Jepang kian naik daun di Indonesia, termasuk di kota Palembang. Cabur ini dipertandingkan dalam ajang Festival Olahraga Rekreasi Nasional ke-6 yang berlangsung di Jakabaring Sport City Palembang. Sekretaris Jenderal PB Pergatsi Puja Samedi mengatakan olahraga gateball ini merupakan perpaduan antara olahraga golf, biliar, dan catur. Jadi untuk memainkannya perlu konsentrasi, berpikir sambil bermain. Olahraga gateball ini menyenangkan, terlebih untuk yang main tidak ada batasan usia. Bisa mulai dari anak muda hingga lanjut usia. Meskipun begitu, menurutnya manfaatnya bagus untuk kesehatan, bisa untuk meningkatkan kebugaran dan juga meningkatkan silaturahmi antar provinsi. Para peserta pun antusias berkompetisi. Permainan gateball memerlukan strategi yang sangat tinggi dan dinamis. Berbeda dengan main catur, hanya berdinamis di 64 kotak. Di gateball bisa jutaan kemungkinan. Itu yang bikin kita
berpikir sambil bermain. Itu sangat unik. Kalau untuk kesehatan manfaatnya apa sih, Pak? Bagi kesehatan, tentu saja. Karena permainan gateball selalu dimainkan pagi hari sampai siang hari. Gateball itu kita dari Kota Malang itu ada 13, terus kemudian dari Surabaya sendiri sekitar 5, 18 atau 17 ya. Untuk memainkan olahraga ini cukup menyediakan lapangan rumput, alat serupai martil, dan besi kawang. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, tangis histeris para atlet dan amukan para kontingen Kormi Jawa Timur sesaat setelah adanya penolakan tanding oleh kepanitiaan Fornas 6 di Stadion Kamboja Palembang. Pihaknya mengungkapkan kekecewaan atas adanya insiden ini. Oke, kami jauh-jauh dari Jawa Timur ke Palembang. Gak dihargai sama sekali sama panitia Palembang. Paham? Festival Olahraga Rekreasi Nasional yang diselenggarakan di Palembang menuai polemik di awal pertandingan. Pasalnya para atlet kontingen Jawa Timur ditolak mentah-mentah untuk ikut bertanding oleh kepanitiaan Fornas 6 di Stadion Kamboja Palembang dengan alasan tidak memiliki KTA. Para kontingen Kormi Jatim pun menunjukkan protes keras kepada kepanitiaan dan minta surat penolakan secara resmi. Lalu pihaknya segera mengajukan protes kepada Korminas. Saat dikonfirmasi, Rizky selaku Technical Delegate Panahan Tradisional mengatakan pihaknya bukan melakukan penolakan, akan tetapi hanya mempertanyakan keanggotaan dari Vespati dan buktikan dengan kartu tanda keanggotaan Vespati. Jika persyaratan itu dilengkapi, mereka pun berhak untuk tampil pada Fornas membela provinsinya masing-masing. Bahwasanya hari ini Kormi Jatim atlet yang sudah memiliki SK dari Ketua Kormi Jatim dan sudah memiliki ID card dan resmi yang dikeluarkan oleh Korminas ditolak untuk main di gelanggang sekarang. Dengan alasan tidak memiliki. Gak ngerti alasannya apa? Gak tahu alasannya. Gak jelas. Ini SK kita resmi yang tanda tangani Ketua Kormi Jatim dan stempel basah, ingat resmi. Alasannya diskriminasi. Resmi. Dia nggak mau ajukan komplain, bukan tanda tangannya resmi ini. Ketua Kormi Jatim. Kalau kami sebetulnya tidak melakukan penolakan, artinya tidak ada upaya-upaya penolakan. Artinya kami di sini sebagai inorga yang ditunjuk oleh Kormi selaku pelaksana untuk Fornas 6 Panahan Tradisional. Jadi kami mempertandingkan anggota dari Vespati. Jadi acuan dari pelaksanaan peserta itu adalah anggota dari inorga kami tentunya. Tidak mungkin kami mempertandingkan peserta inorga lain di sini. Selama mereka memiliki KTA Vespati, mereka anggota Vespati, maka mereka berhak untuk tampil di Fornas membela provinsinya masing-masing. Seperti itu. Tangis histeris para atlet kontingen Jawa Timur mewarnai kekecewaan atas penolakan pertandingan. Pasalnya, persiapan serta akomodasi telah dipersiapkan secara pribadi. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Emak-emak Sumsel deklarasi dukung Ganjar. Informasi akan kami hadirkan sesaat lagi. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat
untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Sebanyak 379 pegawai pemerintah perjanjian kerja atau PPK Guru Tahap 1 Formasi 2021 yang resmi dilantik Bupati Oku Timur tidak bisa mendapatkan SK apabila belum divaksin booster 3. Hal ini ditegaskan Bupati Oku Timur Lanosin Hamzah seusai melantik sebanyak 379 pegawai pemerintah perjanjian kerja guru tahap 1 Formasi 2021 Kabupaten Oku Timur. Pegawai P3K yang dilantik harus divaksin yang ketiga, sedangkan yang belum divaksin tidak boleh mengambil SK P3. Hal itu dikarenakan penerapan aplikasi Peduli Lindungi yang digunakan saat pengambilan SK nantinya. Setelah menerima SK, para P3 yang dilantik bisa mendapatkan langsung gaji di bulan depan. Pada hari ini dilantik dan insya Allah di bulan Juli sudah bisa gajian. Karena ada sedikit kemunduran jadwal pelantikan dikarenakan ada teknis yang harus kita cukupi terlebih dahulu. Pak, untuk formasi sendiri Pak, apakah di Oku Timur udah cukup Pak dengan ada dilantik? Kuota saya sih sebenarnya mintanya 1.600 dari 1.800 itu berarti yang terseleksi oleh alam sekitar 20%. Kemudian tahun-tahun berikutnya bisa kita penuhi. Dari Oku Timur, Leo Jatmiko, iNews melaporkan. Arus dukungan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai Presiden 2024 datang dari ratusan emak-emak Sumatera Selatan. Ganjar Pranowo dipercaya sebagai pemimpin berkualitas, berkarakter, serta peduli pemberdayaan perempuan. Arus dukungan politik terhadap Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah sebagai Presiden 2024 datang dari ratusan emak-emak yang tergabung dalam Mak Ganjar Sumatera Selatan. Ratusan emak-emak dari dalam kota Palembang hadir dan meramaikan event deklarasi yang digelar di Sungai Sekanak Lambidaro, Palembang. Sungai Sekanak Lambidaro merupakan salah satu lokasi yang sempat dikunjungi Ganjar Pranowo dalam agenda gotong royong bersama dengan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan pemerintah Kota Palembang beberapa bulan yang lalu. Dengan sukacita riang gembira, ratusan emak-emak yang mengenakan seragam warna pink berlogo Gubernur Jawa Tengah tersebut mengikuti rangkaian senam sehat dan deklarasi dukungan terhadap Ganjar Pranowo sebagai Presiden 2024 mendatang. Ganjar dinilai berpihak kepada rakyat dengan menjaga hak dan memperdayakan perempuan serta memberi kesempatan berkiprah di politik. Figur Ganjar Pranowo yang bijaksana dan berwibawa dirasa pantas memimpin dan berkapasitas untuk memimpin Indonesia pada 2024-2029. Karena Pak Ganjar itu sosok yang bijaksana, berwibawa. Terus Pak Ganjar itu memberi kesempatan kepada kaum wanita untuk berkiprah di politik tanpa memandang. Itu buat mama kepincut dengan bijaksananya Pak Ganjar, wibawanya Pak Ganjar, nasionalisnya kayak gitu. Acara hari ini sungguh sangat baik sekali ya, terutama buat Pak Ganjar. Sangat saya sangat supaya Bapak Ganjar itu dengan acara ini kita menjadi ibu-ibu itu mengenal dengan sosok Pak Ganjar. Pak Ganjar itu orangnya berkarisma, terus mengayomi.
Relawan Emak Ganjar Sumsel juga melakukan bakti sosial dengan membagikan sembako kepada masyarakat yang tergabung dalam Relawan Emak Ganjar Sumatera Selatan. Dari Palembang, Muhammad Riza Palepi, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Ari Kristianto mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews.